lagi kayak hitam putih. Tony, Ya. silakan. Dan katanya ini juga ada program memberdayakan masyarakat yang dulunya memiliki pekerjaan sebagai penebang pohon. Liar ya? Menebang pohon liar. Bagaimana itu? Nah, kita mencari alternatif-alternatif yang lebih ramah lingkungan dari menebang pohon. Jadi salah satunya yang mereka minta itu mereka ada pelatihan untuk berkebun organik. Jadi mereka bisa memiliki pendapatan yang lebih stabil. Jadi kita latih masyarakat di sana yang dulunya penebang liar menjadi full time bisa dengan modal yang lebih sedikit karena dengan organik mereka bisa buat pupuk sendiri. Jadi nggak harus beli pupuk yang mahal. Oke, jadi sekarang penebang pohon itu udah berhenti akhirnya? Karena Hampir ini. ya, hampir semua. Hampir semua. Iya. Wow. Ada penolakan nggak Bu? Di awal-awal kan biasanya kan Mas kayak gitu, dia udah bisa cukup nyaman dengan kerjaan penebang pohon. Tapi sekarang kan teralihkan gitu. Ada penolakan itu. Ya, satu kali kita pernah ada ketemu dengan penebang pohon, penebang liar itu ya. Dan ya ada sedikit ketegangan ya waktu itu. Karena kalau penebang liar kan kalau terdata bisa masuk penjara. Jadi waktu kita tulis namanya, mereka pikir kita mau ngelaporin mereka gitu. Iya. Jadi agak tegang sampai kita harus tutup, masukin handphone semua, nggak ada catatan-catatan. Tapi akhirnya salah satu penebang liar bilang, mereka ini dari ASRI ini mau membantu kita. Karena kalau kita tebang pohon terus, satu saat kan pohonnya habis. Karena nebang itu berapa menit, tapi sampai tinggi bisa ada yang sampai 50 tahun, ratusan tahun gitu. Nah, jadi mereka sekarang profesinya apa? Nah, sekarang mereka ada yang bertani organik dan akhir-akhir ini kita ada juga yang tidak bertani, jadi kita ada sistem kewirausahaan. Jadi 2 tahun terakhir ASRI membuka satu program baru yaitu membeli gergaji mesin dan diganti supaya mereka nggak motong hutan lagi. Jadi gergaji mesin ini dibeli oleh ASRI supaya nanti dihargai dan mereka dapat modal. Jadi mereka bisa buka usaha kafe, pangkas rambut, Lain-lain pokoknya asal nggak nebang pohon aja. Iya. iya, dan ASRI memberikan tidak hanya memberi modal tetapi mendampingi. Jadi diberikan latihan kewirausahaan dan didampingi untuk merencanakan dengan uang 10 juta itu nanti bisa dibuat apa gitu. Oke. Tapi sebenarnya concern yang pertama kali datang gitu ya buat Bu Dokter yang sampai akhirnya memutuskan untuk tertarik membantu dan menjadi aktivis lingkungan tuh apa sih? Yang benar-benar kayaknya krusial gitu yang ada di sini. Alasannya. Yang menjadi Turning point Anda lah. ya awalnya saya lebih tertarik sebenarnya ke pemberdayaan masyarakat. Ah, oke. Tapi saya melihat dan belajar, jadi selama saya di ASRI memulai dengan Dr. Kenari, dari situ saya juga belajar pemberdayaan masyarakat juga harus melibatkan kelangsungan lingkungan. Jadi kalau lingkungan kita rusak, air kita juga rusak. Tapi menarik ya, maksudnya begini, artinya apapun profesi Anda bisa masuk ke dalam sebuah hal yang membantu lingkungan dan dunia gitu kan? Iya. Maksudnya kan Anda tidak perlu menjadi ahli atau Biologi. ahli biologi atau misalnya sarjana pertanian Iya. gitu kan? Apapun profesi Anda kan, maksudnya dari dokter aja bisa larinya ke sana Iya. gitu kan? Iya. Karena ini kan sudah masalah dunia ya, perubahan iya. iklim. Tinggal ngetrik bagaimana caranya Iya. membuat itu. Semua bisa berperan untuk memberikan solusi siapapun dia. Ya siapapun dia Iya. ya. Jadi cukup kita harus membuka diri aja. Dan apakah di sana hanya ada ini ya, ASRI dan dokter aja atau maksudnya ada juga orang lain juga yang melakukan hal seperti ini di sana? ASRI merangkul Merangkul aja. siapapun. Iya, jadi kan lebih berkolaborasi dampaknya lebih besar. Jadi berkolaborasi dengan yayasan yang sudah ada, berkolaborasi juga dengan Dinas Kesehatan, dengan Taman Nasional Gunung Palung, dan kerjasama ini yang memberi dampak yang luar biasa kalau bersama-sama. Mungkin pertanyaan saya sebelum dan sesudah adanya ASRI, apa perbedaannya sekarang di hutan itu? Laju illegal logging sudah turun drastis sampai 80%. 80%.
Wow. Itu pencapaian yang luar biasa. Itu besar sekali kalau menurut Iya. saya. Dan hutannya sendiri sekarang tampaknya sudah beda. Rindang lagi. Sudah ada daerah-daerah yang mulai tertutupi. Ya, ada satu tempat itu yang khususnya sangat drastis kelihatan perubahannya, yang merupakan jembatan orang hutan. Jadi ada satu hutan dengan hutan lain keputus. Jadi ada dua hutan, orang hutannya itu perlu ke hutan yang lain. Tetapi keputus kayak, jadi kita melakukan reforestasi di situ namanya koridor, reforestasi koridor. Jadi juga dengan bantuan masyarakat, Ini orang hutan bener Iya. orang hutan, oke. Iya, karena hutan Taman Nasional itu penting karena juga habitatnya orang hutan. Iya. Apa aja yang ada di sana selain Orang hutan, monyet Belanda yang hidungnya mancung dan keragaman tanamannya sangat tinggi. 100 meter persegi itu bisa 100 jenis pohon. Sangat tinggi sekali. Jadi Indonesia itu ternyata memiliki hutan yang sangat tinggi keragaman hayatinya. Karena kalau nggak kita jaga, itu kekayaan kita yang luar biasa yang nggak bisa digantikan kalau sudah punah. Jadi bagaimana mereka ini dari survei kita sebenarnya di awal, masyarakat itu hampir 100% mau menjaga hutan tapi nggak ada pilihan lain. Jadi ASRI itu sebenarnya hadir untuk memberikan masyarakat pilihan yang lebih baik. Karena sebenarnya dari dasar ini mereka ingin menjaga hutan gitu. Tapi karena nggak berdaya, jadi kita memberdayakan mereka untuk pilihan yang lebih baik. Oke. Fanny. Keren. Terus selain itu juga ada program pemberdayaan single mother. Iya, kambing untuk janda. Kambing untuk janda. Kayak gimana itu maksudnya? Ya, jadi salah satu masyarakat juga yang kurang beruntung di desa-desa adalah janda-janda. Dan kita membantu janda-janda ini punya aset ya, dan juga dengan kambing ini punya kotoran yang bisa juga memberikan tanah yang lebih subur. Nah, jadi ibu-ibu ini diberikan kambing, tapi kita ada perjanjian. Ibu-ibu ini nanti anak kambing yang pertama akan ASRI ambil dan diberikan ke janda yang lain. Jadi janda memelihara kambing, nanti anak kambingnya kan ada satu atau dua. Mungkin yang pertama sayangnya, nanti yang keduanya baru dikasih. Modal awal kambing itu dari mana? Dari donatur? Dari donatur. Tetapi dengan sekarang sudah mandiri karena yang dari awal ini kan sudah banyak gitu. Iya, Jadi kita nggak perlu lagi minta kambing dari donatur. Yang kambing ini kan Ya, sudah udah beranak berjalan, ya. Iya, sampai 300 janda yang ya mendapatkan manfaat dari program ini. Ya, dan dokter akhirnya mendapatkan penghargaan juga di tahun 2011 dan di 2016 sebagai ini di bagian konservasi. Jadi saya mewakili ASRI mendapat penghargaan untuk semua tim yang bekerja keras sebagai hadiah untuk konservasi yang mereka bilang itu Oscar for Conservation. Oscar. Jadi, ya, Oscarnya konservasi. 14 World Changers Name 2017 National Geographic Emerging Explorers. Wow, oke. Dengan tim ya. Oke, mungkin banyak orang yang kebetulan tinggal di Jakarta juga tidak tahu pentingnya hutan, tapi mungkin tidak merasakan kalau tidak ada. Mungkin pertanyaan terakhir, apa yang terjadi ketika hutan habis? Malapetaka. Jadi kalau hutan habis akan terjadi banyak penyakit karena juga keragaman hayati. Misalnya durian kalau nggak ada yang menyerbuk pohon-pohon itu kan tidak ada makanan lagi untuk kita. Jadi hutan itu penting untuk kelangsungan hidup kita. Jadi ya, intinya life cycle-nya keputus ya. Iya. Apabila Life hutan cycle-nya habis. keputus, ya. Apabila hutan habis, Ya kiamat sebenarnya. terjadi betul. kiamat ya. Udara akan bencana alam. Jadi PBB sudah mempublikasikan penelitian mereka kalau suhu udara sampai 2 derajat itu akan terjadi banyak gagal panen. Kalau gagal panen ya
ya malapetaka ya, tidak ada pangan. Bencana. Ya, Jadi bencana kelaparan kiamat di akhirnya. mana-mana. Sekarang aja suhu sudah meningkat 1,5 derajat 1,5 dan derajat. memberikan dampak banyak terumbu karang yang mati. Ya, Terumbu laut. karang mati, ikan-ikan mati. Kita nggak dapat ikan Gunung untuk es dimakan. juga Gunung udah es sudah enggak mulai Circle tadi mencair. oleh mencair. Cycle of Jadi, life-nya terpatah. ya, Iya betul. Jadi tanggung jawab kita semua Untuk untuk kesadaran itu ya. warga Kesadaran. Indonesia di Jakarta dimanapun, marilah kita mengedukasi diri untuk sama-sama semua kita bisa berbuat sesuatu. Concern. Siapapun Anda ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Hotlin. Ini menarik sekali karena biasanya kalau kita tinggal di perkotaan kita tidak pernah memikirkan tentang tanaman, hutan dan sebagainya. Tapi memang iya sebenarnya kita semua juga tahu dalam hati kita paling dalam ketika hutan itu mulai habis maka kehidupan manusia pun juga ikut habis sebenarnya. Karena itu cycle of life, ketika dipotong satu semuanya kepotong sebenarnya. Berantakan. Semuanya berantakan dan ini bukan main-main. Ketika hutan nanti semakin lama semakin habis, suhu udara naik, itu kiamat. Betul, bencana alam di mana-mana. Iya, ada beneran kiamat. Iya. Kehidupan manusia seperti di film-film gitu, Iya, seperti di betul. film-film itu yang akan terjadi. Jadi mulai kita harus sadar. Terus kita juga tadi ketemu dengan Bapak Jumahi. 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 Iya. Jumahi menarik sekali tadi ketika kita bicara Jahani. Jahani. Ya, Jahani. Tadi Mama Jumanji. Jahani. Jahani ketika dia berjualan dan sebagainya happy gitu ya, happy. Menikmati Ketika sekali. ditanya cukup apa tidak, cukup Cukup-cukupin, gitu ya. Karena memang kita itu katanya. harus mencintai hidup kita, mencintai hidup kita gitu. Iya. Mencintai hidup kita. Mencintai hidup benar. Kita harus mencintai hidup kita dan kita harus hidup dalam kehidupan yang kita cintai. Bingung Iya, ya? betul. Ya pokoknya gitulah intinya. Balik-balik lah gitu ya. Jadi kalau kita tidak mencintai hidup kita tidak bisa hidup dalam hidup yang kita cintai. Dengan cara itu kita baru bisa bersyukur. Love the life you live and live the life you love. Saya dari Komisi Evan Digasani dan Riko Ceper, inilah Hitam Putih.